Sejatinya naik gunung itu adalah perjalanan untuk menaklukkan diri sendiri, bukan menaklukkan puncak gunung. Perjalanan mencapai puncak gunung merupakan sebuah dorongan untuk keluar dari zona nyaman. Seperti contohnya agar kita tahu betapa berartinya nikmat segelas air bersih dan betapa lezatnya hidangan yang ada di meja makan kita sehari-hari. Dan akhirnya inilah kami mencoba mendatangi Gunung Marapi untuk memulai kunjungan di 5 summit yang ada di ranah Sumatera Barat. Silakan saksikan kisah perjalanan kami dan simak hingga habis karena ada giveaway yang menanti buat sobat semua di ujung video ini. Setelah berjalan 300 km dari Kota Duri menuju Payakumbuh, kami pun akhirnya packing barang untuk kemudian segera mencari sarapan di Kota Payakumbuh. Setelah perut kenyang, kami pun segera menuju ke Koto Baru, yaitu tempat atau akses terdekat untuk menuju pos pendakian Gunung Marapi. Dan tak lama berkendara, kami pun tiba ya di Pasar Koto Baru dan kami pun sudah janjian dengan porter dan guide yang kami sewa. Ini dia namanya Bang Oji, dia adalah porter kami. Dan ini adalah Bang Isan, adalah guide untuk perjalanan kami menuju puncak Gunung Marapi. Mereka ini adalah porter dan guide yang sudah tersertifikasi. Mereka sangat ahli dan andal membuat RAB logistik serta juga agenda perjalanan. Tanpa membuang waktu, kami pun bergegas menuju ke pos registrasi Gunung Marapi yang berada di Koto Baru. Dan di sana bisa teman-teman lihat banyak kendaraan dan mobil yang parkir. Dan kami pun segera mendaftarkan diri dan sebagai informasi di sini untuk per orangnya dipungut tarif Rp15.000. Dan kami pun segera mengisi biodata kami dan akhirnya kami pun berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan bahwa pendakian ini akan menjadi lancar, akan menjadi mudah, pulang dengan selamat. Dan dengan senyum sumringah akhirnya kami pun segera naik menuju Gunung Marapi tepat di pukul 10.50. Halo teman-teman YouTuber, kami alhamdulillahirrahmanirrahim sudah mulai jalan ini tepat di jam 10.51. Jadi sejauh ini on time lah ya Om Bayu. Kita memang startnya di jam 11 rencananya. Ini bersama saya ini Bang Isan yang akan jadi guide kita untuk trip ke Gunung Marapi ini. Jadi dari sini Bang, tujuan pertama kita akan ke base camp BKSDA ya. Jadi waktu tempuhnya kurang lebih 20 menit. Oke, itu sampai jumpa di pos di depan. Stay tune. Hai teman-teman, kita akhirnya sampai di checkpoint pertama ini di apa? BKSDA ya, pos jaga. Jadi tepat sekali memang jarak tempuhnya sekitar 15 sampai 20 menit. Kita sekarang berada di sini jam 11.15. Oke, kita mungkin di sini istirahat 5 sampai 8 menit. Kemudian kita lanjut dan di sini masih ada warung. Oke guys, stay tune. Dan akhirnya kami pun duduk sebentar di warung yang ada di pos 1 ini sambil melihat di ujung kejauhan sana Gunung Singgalang yang begitu gagah dan megah menatap kami. Setelah dirasa cukup memakan buah-buahan dan minum, kami pun melanjutkan perjalanan. Semuanya masih tampak full baterainya dan begitu semangat untuk menuju Pesanggerahan sektor 1 dan 2, kemudian menuju KM4 sebagai setengah perjalanan. Halo teman-teman, kami sudah beres dari pos tadi BKSDA ya, dan sekarang udah menunjukkan jam 11.30. Kita akan menuju pos berikutnya, checkpoint berikutnya Pesanggerahan. Infonya kurang lebih 15 sampai 20 menit dengan pace santai. Oke, nikmati perjalanannya. Kami pun tak mengenal lelah berjalan beriringan menuju ke KM4 sebagai setengah perjalanan, melewati jalan setapak dan kemudian meniti jembatan-jembatan bambu dengan penuh hati-hati dan juga waspada. Dan perjalanan juga melewati hutan-hutan bambu. Sepertinya sudah tampak sulit, elevasinya sudah semakin meningkat, dan juga kami sesekali terlihat berteduh di bawah pohon untuk mengambil napas. Dan kemudian juga kami sudah mulai menapaki akar-akar untuk naik ke atas. Kemudian juga
tetap ketemu dengan pohon-pohonan dengan akar yang banyak dan meniti satu demi satu untuk akhirnya tiba di tujuan di KM 4. Sekarang kita berada di titik KM 04, sudah sekitar 1.700 ya Bang ya, mdpl. Dan kalau dari peta bisa kita lihat di sini KM 34, nanti kita camping di daerah Cadas. Oke. Semangat terus. Semangat. Bye bye. Stay tune. Kuat. Dan kami pun memutuskan untuk istirahat di KM 4 ini. Kami mengeluarkan seluruh bekal nasi yang kami punya dari bawah untuk dimakan bersama, bajamba kata istilahnya. Dan tak lupa kami menunaikan ibadah sholat. Meskipun naik gunung, kita tetap jangan ketinggalan kewajiban kita. Dan dirasa cukup istirahat, 13.35 kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak gunung. Bau-baunya sih elevasi semakin tinggi, semakin kejam, dan kami kembali meniti tangga yang terbuat dari akar satu demi satu, menggunakan kedua tangan apabila perlu, dan tetap berjalan secara beriringan dan saling mensemangati serta mensupport satu sama lain agar tidak ketinggalan. Seru sekali. Sudah mulai melewati punggung gunung, jadi sudah mulai mendekati area Cadas, dan mendekati kondisi jalannya pun sudah mulai kelihatan kerikil-kerikil, juga pasir-pasir, pohon-pohonnya pun sudah mulai mengecil, kelihatan pohon-pohon kecil, pohon besarnya udah jauh karena kita sudah masuk ke area ketinggian. Dan tepat sekali dugaan kami, elevasi semakin menjadi-jadi. Kami tetap harus ekstra semangat dan benar-benar tenaga kami dikuras. Tapi tidak mengapa, asal hati senang. Dan ini mungkin di daerah peninjauan dan pintu angin, dan semakin sulit treknya, elevasinya juga semakin tinggi. Dan yang paling unik di sini adalah kami melewati yang namanya lubang mancik atau lubang tikus, yang seperti jalur air atau parit air yang hanya muat untuk satu orang saja. Sangat keren sekali. Kami melewatinya satu demi satu dengan sabar dan penuh semangat. Dan akhirnya setelah melewati lubang mancik ini, kami pun melewati kembali bebatuan-bebatuan. Vegetasi sudah semakin dikit, lebih banyak dihiasi dengan batu-batu dan kerikil-kerikil. Di sana sudah siku kak jawab ya? Kak, sana siku kak sudah di Itu tangga. Ini ya, ini ada tangganya. Ini lebih semut. Baik. Kacau mayunya. Oke guys, dan akhirnya kita tiba. Ini boleh dibilang Cadas ya, tempat base camp untuk camping. Ihsan sedang mencari tempat best spot untuk camping kita, dan kita akan pergi ke warung itu karena cuaca udah mulai gerimis dan diselimuti kabut ya. Jadi seharusnya di sana terlihat kota Bukit Tinggi ya. Dan kita akan istirahat di situ. Dan ini dia Cadas. Jadi sekarang menunjukkan jam 16.12. Jadi kurang lebih dari jam 11 sampai jam 16 dengan istirahat, makan, sholat, dan bergurau bercanda tadi beberapa. Oke, kita akan berteduh di pondok. Dan akhirnya kami pun tiba di pondok Starbuck Puncak Gunung Merapi ini. Senang sekali berada di sini. Artinya di sini kita sudah sampai dengan Cadas, dan di sinilah tempat kita akan mendirikan tenda. Sembari menunggu Ihsan dan Oji membuat atau mencari tempat untuk Kita langsung spot tenda, kami pun beristirahat di sini. Dan entah mengapa pada saat kami sudah masuk ke dalam pondok, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Sungguh sangat beruntung sehingga kami tidak perlu kebasahan di trek. Dan sambil menunggu hujan yang cukup lama, cukup dingin dan cukup membosankan, hampir kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam, kami pun di situ memesan beberapa minuman kopi atau teh untuk menghangatkan diri sambil memakan snack dan biskuit yang juga dijual di sana. Dan juga yang paling enak adalah bakwannya dengan cabai lado kutunya. Jos. Halo teman-teman.
Saat ini menunjukkan pukul jam 18:10. Kita tadi sempat kena hujan dan akhirnya hujannya reda sekitar setelah 1 jam, dan sekarang kita sudah berada di Cadas. Di sini memang tempat lokasinya base camp untuk camping. Kami sedang mencari di mana lokasi porter sama guide membuat tenda. Jadi sambil kita menunggu di mana mereka atau datang nyamperin kita, kita nikmati dulu sunset sore hari ini. Setelah ini kita akan istirahat dan besok pagi kita akan summit attack untuk mendapatkan sunrise view. Oke, stay tune. Video ini masih terus berlanjut. Cuaca pun kembali cerah dan akhirnya kami dapat menyaksikan atau menikmati sunset. Matahari sore bersinar begitu terangnya di balik gunung Singgalang yang ada di hadapan kami, dan kami pun sejenak menikmati momen-momen ini. Dan setelah puas menikmati momen sunset, kami pun segera menuju ke spot tempat tenda kami didirikan. Di situ sudah berdiri tenda kami oleh kawan porter kami, yaitu Bang Oji. Dan malam pun tiba, jam makan malam pun juga akhirnya datang, dan kami pun makan makanan yang sudah dimasak dan disajikan oleh Bang Ojik dan Bang Isan. Sungguh makanan yang sangat mewah untuk ukuran naik ke puncak gunung. Setelahnya kami tidur dan terbangun jam 4 pagi. Kami pun menuju ke puncak Abel Asman, dan kami tiba di sana jam 5.16 pagi. Ini dia Tugu Abel Asman yang sangat tersohor itu dan terkenal itu, dengan penuh sejarah atau historinya yang cukup panjang. Apa sejarahnya? Silakan teman-teman cari tahu di Google. Untuk menuju ke puncak ini, entah mengapa kami membutuhkan waktu 1 jam lebih. Pada saat ini, pada saat pagi itu ada badai atau kabut yang sangat kencang, angin berhembus atau bertiup sangat kencang, dan suhu sangat dingin, sehingga membuat kami cukup kelelahan dan duduk sejenak di tugu ini. Kemudian kami pun berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Merpati dengan harapan bahwa ketika kami tiba di puncak tersebut, nanti kabut atau badai ini sudah berangsur hilang dan kami bisa menikmati sunrise di puncak Merpati. Dan kami pun berjalan sedikit demi sedikit, tapi entah mengapa kabut semakin tebal dan angin semakin kencang. Dan akhirnya tiba jam 6.21, kami harus mendirikan shelter untuk tempat berlindung sementara. Mencari perlindungan dengan mendirikan bivak sementara. Saat ini kita berada di puncak juga, tapi di daerah lapangan bola namanya Bang ya. Jadi seperti kawasan yang cukup datar, terbuka, jadi disebutnya lapangan bola. Dari sini waktu sudah menunjukkan jam 6.22, kita akan pergi ke kawah, kemudian pergi ke puncak Merpati. Semoga setelah sampai di sana kabut atau embun ini sudah berangsur hilang dan kita bisa mengabadikan momen dari puncak Merpati. Oke, kami akan jalan dulu, lanjut kembali ke kawah ya. Selanjutnya ke kawah, ke puncak Merpati. Bahkan setelah menunggu hingga pukul 7.49, angin semakin menjadi-jadi dan kabut semakin tebal, membuat kami terpaksa untuk mendirikan shelter untuk kedua kalinya. Kami berlindung di dalam sini, kedinginan, mencari batu-batu yang bisa melindungi kami dan mendirikan shelter yang entah mengapa juga firasat kami sudah kami bawa dari bawah. Lihatlah, kami semua saking dinginnya berusaha menghangatkan diri dan bahkan sampai ada yang tertidur. Waktu sudah menunjukkan jam 7.50, tapi kita juga tidak mendapatkan. Jadi kita diserang oleh kabut badai. Jadi kita berinisiatif stop
di sini saja, turun ke lapangan bola dan membawa apel, dan kemudian turun kembali ke tenda untuk sarapan dan kemudian packing. Oke guys, stay tune, kita turun ke bawah. Dan akhirnya kami pun sadar bahwa kabut badai ini lumayan ekstrim dan tidak akan bisa hilang dalam waktu yang dekat, sehingga kami memutuskan untuk turun ke bawah dari puncak Merpati dan puncak Abel Asman menuju Cadas ke tempat tenda kami didirikan. Dan memang ternyata terbukti semakin turun ke bawah ternyata cuaca juga semakin bersih, jarak pandang juga semakin bagus dengan terlihat amparan di bawah yang juga cukup jelas. Dan kami pun turun secara perlahan, meniti jalan setapak satu demi satu, dan juga tetap ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Dan tepatnya hampir 1 jam kemudian kami tiba kembali di tenda kami. Kami pun bersegera packing, membereskan barang-barang kami, dan setelah selesai kami pun sarapan makanan yang sudah disiapkan oleh Oji untuk mengembalikan kalori yang sudah terbakar atau hilang akibat kabut badai tadi. Iya kawan-kawan, teman-teman pemirsa YouTube, akhirnya kami sudah tiba lagi di Cadas ya, kembali ke dalam tenda. Jadi itu dia kisah tragis. Akhirnya kita kurang beruntung, belum rezeki untuk mendapatkan sunrise di puncak Merpati ya. Oke. Tapi tidak mengapa, secara keseluruhan sangat mengasihkan sunrise summit series kita yang pertama ini Merapi. Dan ini kita akan sarapan dulu. Setelah sarapan, packing juga sudah, kita langsung akan meluncur ke bawah untuk segera pulang lagi. Seru banget ya, seru? Seru. Dan terima kasih juga kepada Bang Isan dan Uda Oji yang sudah berkenan menjadi tour and guide kami ya, menjadi porter dan guide. Jadi teman-teman, kalau perlu nanti porter dan guide yang recommended, bisa kontak mereka, nanti kita kasih nomor kontak yang bisa dihubungi. Untuk tarif dan lain-lainnya sangat fleksibel. Kemudian untuk logistiknya nanti akan dibikinkan RAB-nya ya, sebelum akan diminta persetujuan untuk kawan-kawan. Jadi silakan kontak langsung Bang Isan dan Bang Oji untuk naik ke Merapi. Betul ya Bang ya? Oke. Dan terakhir teman-teman, kita akan memberikan giveaway 2 jersey West Sumatra Summit Series ini seperti ini. Nah, jadi ada 2 pieces. Jadi teman-teman tolong bantu kami, kira-kira gunung apa lagi yang akan kami kunjungi di Sumbar ini. Apakah Singgalang, apakah Talang, apakah Tandike, dan sertakan alasannya. Serta kemudian cantumkan IG kamu agar kami bisa kontak. Oh ya, itunya keunikannya jangan lupa dicantumkan. Ya, dan kemudian apa keunikan gunung tersebut sehingga perlu kami kunjungi. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe channel Deep Deep Band ini. Oke, itu dia. Sampai jumpa, kita akan kembali turun ke bawah. Bye-bye. Ciao. Dan itu dia teman-teman, sepenggal kisah pendakian kami menuju Gunung Merapi dalam West Sumatra Summit Series yang pertama ini. Memang ada sedikit kegelisahan bahwa kami tidak mendapatkan sunrise point ketika kami sudah summit attack dari jam 4 pagi. Tapi itulah alam, kadang sangat misterius. Tetapi tidak mengapa, meskipun lelah menghiasi tubuh kami, tapi kebahagiaan mengisi relung hati kami. Dan kami mengucapkan banyak syukur sehingga kami bisa kembali turun Gunung Merapi dan tiba di pos registrasi dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan jangan lupa, kami akan memberikan giveaway 2 pieces jersey yang kami kenakan ini untuk teman-teman yang bisa memberikan komen gunung apa yang harus kami naik berikutnya dan apa keunikannya. Tinggalkan IG kamu dan akan kami pilih komen terbaik untuk mendapatkan masing-masing 1 pieces. Oke, sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.